reformasi itu hari ini justru nggak pernah ada. Atau mungkin reformasi itu hanya sebatas ilusi dan hanya menjadi cita-cita di era hari ini. Satu, yaitu mengadili Soeharto dan juga kroni-kroninya. Faktanya, hari ini kroni-kroninya masih aktif duduk di jabatan pemerintahan dan memiliki kekuasaan, bahkan mereka memperjuangkan untuk pelanggengan kekuasaan mereka itu sendiri. Gak hanya itu saja, Soeharto yang kemudian mati-matian dijatuhkan dari jabatan dia gitu ya kan, 32 tahun kepemimpinannya, hari ini justru mati-matian juga untuk diperjuangkan agar mendapatkan sebuah gelar yang dinamakan dengan gelar pahlawan nasional. Pertanyaan gue adalah, kalau misalkan Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional dan dirasa layak sebagai pahlawan nasional, berarti orang-orang yang memperjuangkan era reformasi sampai hari ini disebut penjahat dong, karena ya berusaha untuk menurunkan ia dari jabatannya pada masa Orde Baru dan kemudian meruntuhkan Orde Baru itu sendiri yang menjadi ciri khas dari kepemimpinannya. Kedua, berantas KKN, berantas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Faktanya hari ini KKN itu nggak pernah benar-benar hilang, nggak pernah benar-benar runtuh gitu. Justru semakin merajalela, bahkan semakin tumbuh subur. Kalau orang-orang yang korupsi masih tetap dipanggil dengan yang terhormat, orang-orang yang melanggengkan nepotisme bahkan dengan menggunakan alat yaitu hukum juga masih tetap disanjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat kita dan juga tetap dilanggengkan oleh orang-orang yang duduk di kekuasaan pemerintahan. Maka pertanyaannya, apakah KKN itu udah benar-benar bisa diberantas? Bagaimana amanat reformasi? Ketiga, teman-teman, yaitu terkait dengan penegakan atas supremasi hukum. Sebuah fakta hari ini adalah bahwasannya hukum kita itu memang tumpul ke atas dan juga tajam ke bawah. Masyarakat yang kemudian mencuri dan lain sebagainya, mereka justru dengan sigap dan juga tegas sebegitu sat-satnya hukum berjalan untuk kemudian menghukum mereka bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Sedangkan para koruptor yang melakukan korupsi terhadap uang rakyat triliunan, mereka justru diperlakukan dengan sangat terhormat, diberikan fasilitas dan lain sebagainya, dengan penjara atau hukuman penjara yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh rakyat biasa. Keempat, cabut dui fungsi ABRI. Menurut gue, hadirnya undang-undang TNI yang kemarin baru direvisi dan sampai hari ini draftnya belum bisa kita akses, itu bukan untuk melahirkan baru dui fungsi ABRI, tapi mungkin sebagai bentuk legitimasi praktik dui fungsi ABRI yang memang selama ini sudah ada. Kalau misalkan ada teman-teman masih ngebantah bahwa dui fungsi itu ABRI itu nggak ada, bahwa TNI itu masih bertugas di jabatan yang memang seharusnya sesuai dengan tupoksi mereka, kalian tahu berita ini? So, ya begitupun dengan amanat untuk otonomi daerah yang dan last itu tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memang kalaupun hari ini terjadi atau hari ini akan dilakukan, itu juga akan menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran kepada kita bersama di tengah tingginya tembok impunitas hari ini, di tengah kita nggak memiliki sosok pemimpin yang bisa kita percaya untuk setidak-tidaknya mewujudkan negara hukum yang lebih baik ke depannya,